Nauzubillah midalik. Itu mayatnya si Lilis kenapa ya? Kok digerumut laler begitu sih? Ya Allah, mana muka sama bibirnya itu? Nyeremin lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ada nanahnya. Ya Allah. Pak Ismail, ini jenazahnya sudah dimandiin apa belum? Sudah, Pak. Sudah berkali-kali saya mandikan jenazah istri saya sama anak saya. Sudah. Assalamualaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Pak Ismail, kenapa jenazahnya Bu Lilis sampai busuk kayak gitu, Pak? Saya juga nggak nyangka jenazah istri saya seperti ini, Ustadz. Padahal saya sendiri berprofesi sebagai pemandi jenazah. Ya Allah. Istri bapak itu banyak dosanya, Pak. Makanya matinya seperti itu. Udah gitu waktu hidupnya dia suka ngomongin yang nggak benar. Miara tuyul lagi. Ih, amit-amit. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak baik kita mengunjingkan orang yang sudah meninggal. Maaf Pak Ustadz, kita sih bukannya ngegunjingin, tapi ini kenyataan. Contohnya Bu Sari, dia tuh udah jadi korbannya si Bu Lilis. Bener gak ibu-ibu? Makanya dia begitu, pantes kan? Mohon kiranya bapak-bapak dan ibu-ibu mau memaafkan semua kesalahan Bu Lilis semasa hidupnya. Semoga Allah juga mengampuni semua dosa-dosanya. Mana mungkin Allah mau maafin? Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong maafkan kesalahan istri saya. Saya tahu istri saya banyak buat dosa sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya mohon maaf. Ya sudah, Pak Ismail, sebaiknya jenazah ini segera kita kuburkan. Semakin kita diamkan, semakin tidak enak baunya. Kasihan jenazahnya. Baik, Pak Ustadz. Bapak-bapak, tolong dibantu angkat jenazahnya. Mari. Ya, Pak. Tolong dibantu. Pelan-pelan. Aduh, bau banget tuh. Kayak gua gak kuat nih. Iya, mau busuk. Ayo dong. Pak, tolong dibantu, Pak. Pak Ustadz, ya saya sendiri aja, Pak. Biar saya bantu. Saya sendiri. Allah. Astagfirullahaladzim. Nampak, Pak Ustadz. Pak, tolong dibantu, Pak. Digali lagi, Pak. Biasanya memang segitu, Pak Ustadz. Ya tapi kenyataannya nggak muat, Pak. Tolong apa? Ayo, Pak, dibantu. Lebarin lagi, Pak. Iya, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Makan ini yuk. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, kita coba lagi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nggak muat juga, Pak Ustadz. Masya Allah. Masih nggak mau juga. Ya Allah. Jangan siksa istri hamba seperti ini, ya Allah. Ampuni dosa istri saya, ya Allah. Allah. Udah Pak, sabar Pak. Pak, sabar Pak, udah Pak. Pak Ismail, ayo kita masukin jenazahnya, Pak. Dia semakin deras, Pak. Kita buka aja, Pak. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Pak, tolong bantuin, Pak. Bantuin, Pak. Allah. Allah. Astagfirullahaladzim, Bapak. Bapak, Ismail, ayo, Pak, dibantu, Pak. Ibu! Ibu!
Nak. Rasanya Bapak benar-benar ada di tempat itu. Ya Allah, Pak Ustaz. Istri saya, Pak Ustaz. Istri saya teriak-teriak minta tolong, Pak Ustaz. Istighfar, Pak. Istighfar. Astagfirullah. Bapak istighfar, Pak. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pak Ustaz, istri saya teriak-teriak minta tolong, Pak Ustaz. Dan ada api yang membakar dia, Pak Ustaz. Api itu ingin membakar istri saya, Pak Ustaz. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mungkin ini petunjuk dari Allah, Pak. Enggak, Bapak harus ke makam sekarang. Perasaan Bapak nggak enak. Pak Ismail, tapi jenazahnya sudah dikubur, Pak. Saya harus ke sana sekarang. Saya harus ke makam. Jangan. Ke makam. Pak. Ya Allah. Bapak. Ya Allah, Ibu. Allah. Ya Allah. Kuburannya jadi banjir begini. Astagfirullahaladzim, Bapak. Kenapa kuburan Ibu bisa jadi seperti ini, Pak? Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pak Ustaz, istri saya semasa hidup selalu ngomongin orang-orang yang suka dia mandikan jenazahnya, Pak Ustaz. Sampai dia menuduh Bu Sari pelihara tuyul. Padahal dia sendiri yang melakukan perbuatan keji itu, Pak Ustaz. Ya Allah. Apa karena ini, Pak Ustaz? Allah menghukumnya sehingga jasadnya nggak bisa diterima. Ya Allah. Masya Allah. Mungkin ada baiknya Bapak minta maaf atas nama istri Bapak, Pak. Kepada semua keluarga dan orang-orang yang pernah digunjingkan. Agar mereka semua memaafkan almarhumah atas semua kesalahan yang pernah dilakukan semasa hidup, Pak. Ya, Pak Ustaz. Allah, Ibu. Ya Allah, Ibu. Ih, si Mamang lama banget sih. Bu. Saya benar-benar gak nyangka banget deh. Waktu saya mandiin mayatnya Bu Romlah, kayaknya dia tuh ada penyakit, tapi penyakitnya kayak disembunyiin gitu. Masa sih? Iya, yang benar, Bu. Ya bener lah, ngapain juga saya bohong. Assalamualaikum, Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kebetulan nih, ibu-ibu lagi pada kumpul. Iya, Bu Sari. Kita lagi ngomongin Bu Romlah. Ih, serem. Bu Romlah. Bukannya Bu Romlah baru meninggal? Iya, kata Lilis, Bu Romlah tuh meninggal karena banyak penyakit. Cuma ditutupin. Kan Lilis yang mandiin jenazahnya. Ya, Lis ya? Ya gitu deh. Ya ampun, Bu Lilis. Kamu ini kan pemandi jenazah. Nggak baik loh ngomongin jenazah yang udah kamu mandiin. Aduh, Bu Sari, saya tuh bukan ngomongin orang, tapi ini kenyataan. Jadi saya kasih tahu ke ibu-ibu biar pada tahu sebenarnya Bu Romlah itu orang macam apa. Gitu. Iya, tapi kalau Bu Lilis nggak kasih tahu, pasti kan nggak jadi bahan omongan. Jadi Ibu Sari udah saya tukang gosip gitu. Jangan sembarang ngomong dong. Kayaknya situ nggak demen banget sama saya. Bu Lilis, bukan saya nggak demen. Saya cuma ingetin, nggak baik buka aib orang, apalagi orang itu udah meninggal. Ya kan, Bu? Bu Sari, mulut saya. Jadi suka-suka saya dong. Lagian ngapain Bu Sari pakai nimbrung kesini segala? Saya bukannya mau nimbrung, tapi kebetulan saya lihat ibu-ibu lagi pada kumpul. Ini, saya mau kasih kupon untuk salon baru saya. Ini, Bu. Ini, Bu. Ya ampun, Bu Sari sekarang udah punya salon sendiri. Iya, hebat banget. Iya. Diskon. Alhamdulillah, saya dikasih kepercayaan sama suami saya untuk buka salon ini. Jangan lupa ya ibu-ibu pada datang. Pasti. Iya, saya datang, Bu. Ibu Lilis juga datang ya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diskon. Bu Lilis datang aja. Bu Lilis gak suka mandiin mayat. Pada mau formalin, mendingan yuk kita perawatan bareng. Nih, mau punya diskon, ya kan? Iya, Bu Lilis. Lumayan.
Aduh, mau rimat. Nyebelin, nyebelin. Bikin pegel hati banget. Awas saja, awas. Belum tahu mereka itu ya. Siapa Bu, Lilis? Ibu kenapa sih pulang-pulang malah marah-marah seperti ini? Udah sholat belum Ibu? Hah? Gak usah disuruh. Memang Lilis kalau mau sholat harus laporan dulu ke Bapak. Ya Allah, Ibu ini kenapa sih? Ada apa? Itu Pak, si Sari tetangga kita yang sok cantik itu. Masa dia ceramain Lilis di depan orang banyak. Dia bilang, Lilis, kamu jangan suka buka aib orang yang udah meninggal ya. Itu gak baik. Dipikirnya, Lilis itu suka buka aib orang, Pak. Ngaco nggak tuh orang? Bu Sari itu ada benarnya. Lagian Ibu ngapain sih ngomongin orang yang sudah meninggal? Itu dosa. Nggak baik buka aib orang. Pak, Bapak ini gimana sih? Kok malah ngebenerin omongnya si Sari? Siapa juga, Pak, yang ngomongin aib orang tuh siapa? Memangnya Lilis kurang kerjaan apa? Ih, ampun deh. Lagian kalau bisa dipikir-pikir, ini semua juga gara-gara ulah Bapak juga. Loh, kok jadi nyalain Bapak sih? Lagian kita itu nggak boleh ngomongin jenazah yang sudah kita mandiin, Bu. Itu amanah loh, Bu. Amanah, Bu. Amanah, Bu. Awas, kosong. Udah deh, Pak, capek ngomong sama Bapak. Seharusnya ya, Bapak itu cari kerjaan yang bener, Pak. Jadi orang kantoran, kek. Jadi pegawai sipil, kek. Bukannya jadi tukang mandiin mayat. Tuh tadi aja tuh ya, Lilis diledekin sama ibu-ibu gara-gara si Sari yang so cantik itu buka salon baru. Lilis, kamu datang ya ke salon Ibu Sari supaya kamu nggak bau mayat, supaya kamu nggak bau formalin. Sakit hati Lilis, Pak, diledekin kayak gitu. Sakit. Kalau lagi kita tahu malu. Bu, istighfar Ibu. Kenapa kita harus malu? Justru kita itu harus bersyukur dapat pekerjaan seperti ini. Astaga, Pak, bersyukur apa yang mesti disyukurin? Duitnya aja kita dapat gak seberapa, tapi kuman dan bau yang nempel di badan kita nggak hilang-hilang, Pak. Harusnya Lilis itu sama seperti ibu-ibu yang lain, yang setiap hari bisa pergi ke salon, bukan di setiap hari mandiin mayat. Terus jaga mulut Ibu. Nggak boleh bicara seperti itu. Anggap saja pekerjaan ini adalah ibadah kita. Ini amanat, Bu. Memang uangnya tidak seberapa yang kita dapatkan, tapi kita dapat pahala dengan memandikan jenazah, Bu. Ibadah, Bapak bilang, ibadah. Pak, memangnya ada gitu orang yang muji kita karena kita tukang mandiin mayat? Ada? Gak ada, Pak. Gak ada. Yang ada, orang suka kepiring ke kita, Pak. Ada tukang mandiin mayat, ada tukang mandiin mayat. Awas, bau mayat. Awas, bau formalin. Bau. Gitu. Istighfar aja, Bapak sedih. Ya Allah, Tuhanku. Adalah kesadaran pada istri hamba, ya Allah. Hai Bunga. Sofyan, aku pikir siapa coba? Habis motornya beda sih, mukanya juga nggak kelihatan. Oh iya, ini hadiah dari bapak aku. Hadiah dari bapak kamu? Iya. Bapak kamu hebat ya. Alhamdulillah, sekarang bapak aku udah naik jabatan. Jadi aku dikasih motor deh. Oh iya, mama aku juga kasih modal buat buka salon. Mama kamu buka salon? Iya. Oh ya, nanti peresmiannya kamu datang ya. Kenapa? Oh, aku tahu kamu khawatir ya. Udah tenang aja, gratis kok. Ya, kalaupun bayar, aku yang bayarin kamu. Beneran? Iya dong. Makasih ya. Sama-sama. Aku anterin pulang yuk. Ayo naik motor baru. Naik motor baru? Iya dong, biar kamu jadi orang pertama yang aku bonceng. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Pak? Saya mau minta tolong Pak, istri saya meninggal. Wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Maksudnya saya mau minta tolong supaya istri saya dimandikan Pak. Bisa, ya, bisa. Insya Allah bisa, Pak. Saya akan minta istri saya untuk memandikan jenazahnya. Terima kasih ya Pak.
Kalau gitu, saya pulang dulu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Ya Allah. Bu, 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 bangun, Bu. Bu, bangun. Ih, apaan sih, Pak? Lilis baru tidur udah disuruh bangun. Ah, Bu, ada orang meninggal. Jenazahnya minta dimandiin sama kita. Ayo bangun cepat. Bu, ayo bangun. ih, si bapak sih ya. Lilis sudah bosan main-main dulu. Astagfirullahaladzim, nggak enak, Bu. Bapak udah janji. Yang meninggal itu Bu Yani. Ya baru aja meninggal. Bu Yani? Iya, Bu Yani. Udah cepetan sekarang beres-beres. Ayo, ayo cepet. Iya, apaan sih bapak? Cepet. Lilis baru bangun nih. Kalau disuruh buru kan pusing yang ada. Ah. Kan nggak enak, Bu, kalau lama-lama nggak dimandiin. Ih, repotin banget sih. Orang udah mati aja, masih aja nyusahin orang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kok ngomongnya kayak begitu sih, Bu? Emangnya ada orang tahu kapan kita akan meninggal? Hah? Nggak ada, Bu. Ingat, Bu, kita harus ikhlas jalani ini semua. Supaya kita nanti dapat balasan surga di akhirat. Aduh, Pak. Nggak usah ngomongin akhirat deh, Pak ya. Ini Lilis hidup di dunia aja. Udah ngerasa kayak di neraka. Ngurusin mayat lagi, mayat loh. Makasih ya udah diantrin. Sama-sama. Ya udah kalau gitu aku langsung pulang ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Itu Sofyan. Iya, Bu. Bagus amat ya motornya. Iya, Bu, dia motor baru. Soalnya katanya bapaknya tuh habis naik jabatan. Terus, Bu, ibunya juga dikasih modal buat buka salon. Dasar Nora. Dia itu pastinya ya mau pamer sama kamu. Ibu heran ya. Kok ibunya sama anaknya kelakuannya sama ya? Ih, amit. Astagfirullahaladzim, Ibu kok ngomongnya kayak gitu sih, Bu? Udah deh, nggak usah banyak ngomong. Sekarang juga kamu ganti tuh baju. Bantuin ibu mandiin mayat. Innalillahi. Siapa yang meninggal, Bu? Cepetan, nggak usah banyak tanya. Masuk, ganti baju. Bukannya mandiin mayat terus. Cepetan, Bunga. Ya, Pak. Belum selesai. Belum, Pak. Tadi Ibu nyuruh Bunga ngambil kembang di rumah, ketinggalan soalnya. Ya udah, langsung kasih ke Ibu ya. Iya, Pak. Dengan ini gak akan ada lagi yang bilang kalau Lilis itu tukang gosip. Saya akan bikin wujud kamu sebagai wujud yang paling menyeramkan dan gak cantik lagi, jelek tuh gak jelek, hah? Ingin tahu gimana jadi orang jelek? Nah, ini bunganya, Ibu. Bu, Ibu mau ngapain? Diam kamu ya. Jangan ngomong ke orang-orang dan bapak kamu. Ibu akan bikin mayat Ibu Yan ini jadi serem, jelek. Ya ampun, Bu, itu kan dosa. Jangan, Bu, jangan. Shh, apa sih kamu? Dosa. Udah diem deh. Lagian ya, Ibu mau kasih pelajaran ke orang-orang di sini dan juga nih, nanti Bu Yani. Dulu kan dia berlakunya minta ampun, sok cantik, sok kayak nantang suami kerjanya di mana gitu. Udah deh, kamu diem. Dan lagi pula ya, asal kamu tahu, Ibu udah males banget sebenarnya mainin itu Bu Yani. Masya Allah, Bu. Emangnya Bu Yani itu salah apa sama Ibu sampai Ibu setega ini sama dia? Apa cuman karena Bu Yani itu cantik dan punya suami kaya, Ibu jadi iri sama dia? Iya, gitu, Bu. Keluar kamu, keluar. Gak usah bantuin Ibu. Tapi, Keluar kamu. Awas ya, kalau sampai kamu buka mulut, hah? Ibu cemburuin nanti muka kamu. Keluar. Masya Allah, wajahnya Bu Yani
Yani jadi menghitam kayak gini? Ya Allah, kenapa wajah istriku menghitam begini, ya Allah? Kalau memang istriku melakukan dosa yang besar, ampuni istriku, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kok bisa kayak gini jenazahnya ya? Ya Allah. Bu, kalau saya sih yakin 100% kalau Bu Yani itu pakai susuk. Ya, saya juga benar-benar gak nyangka loh. Ya ampun, ternyata dia pakai susuk. Pantesan mayatnya aja berubah jadi hitam. Itu ngomong-ngomong lakinya tahu nggak tuh kalau dia pakai susuk? Kayaknya suaminya nggak tahu deh. Kan buktinya suaminya sampai syok. Iya, serem banget ya. Ih, nggak nyangka ya. Iya. Bapak bingung. Kenapa kondisi jenazah Bu Yani jadi seperti itu ya? Waktu Ibu mandikan tadi bagaimana Bu kondisinya? Iya, memang kayak begitu keadaannya. Makanya Lili sampai takut banget deh mandiin mayat Ibu Yani. Itu pasti karena Bu Yani itu pakai susuk. Jadi kecantikannya luntur begitu dia meninggal. Ih, mayatnya sampai kelap kulitnya kayak gitu. Amit-amit ya Bang Bayi. Bu, Ibu jangan ngomongin orang seperti itu. Belum tentu itu benar. Bapak rasa ini ada yang nggak benar. Nggak benar gimana sih Pak? Bapak nuduh Lilis. Astagfirullahaladzim. Bu, siapa yang nuduh Ibu? Gini Bu, maksud Bapak dengan kondisi jenazah seperti itu, pasti ini ada yang nggak benar. Karena Bapak itu nggak pernah lihat, kecuali dia memang korban kebakar. Udah deh Pak, Bapak nih ngurusin banget sih mayat Bu Yani. Jangan-jangan nih Bapak sempat suka ya sama Bu Yani ya? Iya, sempat suka ya. Astagfirullahaladzim Bu, pikirannya kok macam-macam terus sih. Aneh-aneh aja Ibu ini. Bunga, memang tadi waktu kamu bantu Ibu, wajah jenazahnya seperti itu. Tadi itu Bunga datangnya telat Pak. Dia aja sampai kaget kok. Sampai-sampai Bunga nggak bantuin Ibu mandiin mayat Ibu Yani, ya kan? Benar Bunga. Nggak usah ngomongin orang mati. Jadi ganggu makannya. Kamu ini apa-apaan sih? Kamu tuh sengaja ya mau bikin Ibu ribut sama bapak kamu? Hah? Enggak kok, Bu. Enggak kok Bu. Nggak ngerti banget sih kalau Ibu tuh udah bosen jadi tukang mandiin mayat. Ya, tapi kan itu memang udah jadi pekerjaan Bapak, Bu. Pekerjaan? Bukan, itu bukan pekerjaan. Kaya juga enggak jadi tukang mandiin mayat. Terus bapak kamu juga nggak pakai otak, nggak mikir. Mandiin mayat nggak ditarifin. Apa-apa sih ikhlasnya. Emangnya beli sembako sama beli beras bisa pakai si ikhlasnya? Ajarin tuh bapak kamu biar pinteran dikit. Pak, makasih Pak ya. Ya, Pak Rajak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rajak. Iya Pak. Mohon maaf sebelumnya. Sebenarnya saya nggak mau ngomongin orang. Kalau ngomongin orang, saya dosa nanti Pak. Ada apa ya Pak? Saya dengar dari ibu-ibu di kampung sini. Katanya... Mohon maaf sebelumnya Pak. Istri Pak Razak itu memakai susuk ya. Astagfirullahaladzim. Siapa yang ngomong Pak? Tenang Pak, tenang. Jangan emosi dulu. Saya juga nggak tahu Pak. Saya dengar dari ibu-ibu di sini kok. Ini sudah jadi rumor Pak. Makanya saya juga nggak enak sama Pak Razak. Begini saja Pak Razak. Lebih baik Pak Razak tanya sama Bu Lilis yang biasa mandiin jenazah almarhumah. Ada apa ini? Kok masih ngumpul di sini? Begini Pak Ustadz.
Ada yang ngomongin almarhum istri saya itu pasang susuk. Astagfirullahaladzim. Ya sudah Pak Raja, nggak usah didengarin, nanti malah emosi. Ya bukan masalah emosi Pak Ustadz, tapi beritanya udah kesebar kemana-mana Pak Ustadz. Saya ini nggak ikhlas, nggak rela almarhumah istri saya itu diomongin yang enggak-enggak. Tapi kalau bisa, jangan langsung menuduh. Iya Pak Ustadz. Pak Razak, ada apa ya Pak? Pak Ismail, saya mau tanya sama istri Bapak. Oh maaf, soal apa ya Pak? Soal almarhum istri saya Pak. Oh iya, maaf Pak, silakan duduk dulu. Saya panggil istri saya. Silakan. Bu, Ibu, sebentar Bu. Ada apa, Pak? Bu, Pak Razak nyari Ibu. Ini orang mau ngomongin apa ya? Masa iya dia tahu kalau aku yang kerjain istrinya? Begini Bu Lilis, orang-orang kampung sudah mulai menggosipkan istri saya. Kata mereka almarhum istri saya itu memasang susuk. Jadi saya mau tanya sama Bu Lilis, siapa yang menyebarkan gosip dan berita itu Bu? Loh, kok Pak Razak nanya ke saya? Sekarang gini ya Pak Razak, kalau bukan saya yang mandiin mayat istri Pak Razak, gak bakalan ada Pak yang mau mandiin. Bapak nggak tahu kan bagaimana kondisi di dalam istri Pak Razak sewaktu sudah meninggal? Nggak tahu kan Pak? Nah, kalau nggak tahu ya jangan main nuduh sembarangan. Emang iya kali istri Pak Razak itu pakai susuk, bapaknya aja nggak tahu. Makanya kalau udah nggak tahu, jangan main marah-marah aja. Ih, Bapak ini gimana sih? Kok malah belain orang lain? Isinya lagi dituduh yang enggak, Bapak. Kok Bapak malah diem aja? Udah dimandiin mayat istrinya kayak begitu, malah nuduh sembarangan. Ampun deh. Pak Razak sekarang gini aja deh. Pak Razak kan orang kaya. Harusnya dengan kondisi mayat istri Bapak yang kayak begitu, kita itu dibayar mahal. Bu, apa sih? Emang mesti gitu? Pak Razak, mohon maafkan istri saya ya. Istri saya itu tidak bermaksud untuk ngomongin soal bayaran, Pak. Tidak apa-apa Pak. Seharusnya saya yang minta maaf Pak, saya yang salah. Udah Pak, udah Lilis, udah capek. Capek tenaga, capek nahan bau busuk. Sekarang tambah lagi nih, capek hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, aduh saya benar-benar gak minta ampun. Ini Pak Razaknya benar-benar kebangetan, gak tahu terima kasih. Isinya yang pasang susu kok malah nyalain orang lain. Masya Allah, keterlaluan juga Pak Rajak ya. Makasihan sama Bu Lilis. Untung Bu Lilis mau mandiin mayatnya ya Bu. Iya betul tuh Pak Rajak, jangan kayak gitu. Pak Razak, mohon maaf ya. Ya Bapak. Kalau gitu, saya permisi Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapkan kepada ibu-ibu yang sudah berkenan hadir ke acara selamatan salon saya ini. Dan saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada suami saya yang tercinta yang sudah mendukung saya untuk buka salon. Salon ini adalah salon muslimah, hanya untuk wanita saja. Insya Allah ibu-ibu suka ya. Pasti suka lah Bu, ya kan ibu-ibu ya? Iya. Alhamdulillah. Sekarang boleh silakan pada masuk. Ayo Bu, cepetan Bu. Iya. Lilis, ayo masuk yuk. Lilis, kok nggak masuk? Yuk masuk yuk. Enggak. Saya lagi banyak urusan. Silakan. Ayo Yuk kita masuk yuk. Ayo. Saya juga mau. Bu juga mau lihat. Daripada kesalahan si Sari yang norak itu, mendingan juga aku minta dipijitin sama si Bunga. Bunga! Ibu ini teriak-teriak aja, kenapa sih? Lagian itu si Bunga
gimana mau jawab? Bunganya itu sedang keluar. Keluar kemana itu anak? Bu Sari kan baru buka salon. Dia ke sana. Bukan ibu juga ke sana? Jadi si Bunga itu datang ke salon si Sari Nora. Ih, ngapain juga sih itu anak? Jadi ikut-ikutan Nora kayak begitu. Ih. Bu, mau kemana, Bu? Kenapa sih dia selalu sirik sama tetangga? Ini agak masuk ya. Aduh, kalau saya bisa nyalon gratis, lama-lama muka saya bisa cantik kayak Bu Sari. Aduh, ibu bisa aja. Yang penting cantik itu dari dalam. Insya Allah akan terpancar auranya. Lagian semua wanita kan diberikan kecantikan. Tinggal gimana kita merawatnya aja. Yang penting bersyukur. Iya betul. Iya, Bu. Asal jangan kayak Bu Yani tuh. Ibu tahu nggak? Bu Yani itu ternyata pasang susuk loh, Bu. Saya pikir wajahnya itu cantik-cantik alami gitu. Ternyata dia pakai dukun. Ih, amit-amit deh. Ya benar tuh, Bu Yani tuh. Aduh, ibu-ibu, udah jangan ngomongin Bu Yani, kasihan. Lagian kan kita nggak pernah tahu, ya kan? Jangan. Bu Sari, ini kenyataan. Kan Bu Lilis yang mandiin. Tuh saksinya tuh, Bunga anaknya. Bunga ngeliat sendiri kok waktu mandiin wajahnya Bu Yani itu, lama-lama mukanya makin hitam. Ya kan Bunga? Ya kan? Bukan. Cariin enak-enak kan kamu ada di sini. Ayo pulang. Ayo, ibu. Ini jangan ibu. Bu Lilis, kenapa? Bunga itu baru mau perawatan. Bu Lilis juga boleh kok perawatan di sini, gratis kok, sama seperti ibu-ibu yang lain, ya. Gratis? Kamu pikir aku ini nggak punya duit apa? Lagian salon jelek kayak begini, paling-paling pakai produknya produk murahan. Aduh, maaf aja, yang ada nih kenapa saya jadi bisa gatel. Bu Lilis, saya nggak pakai produk seperti itu. Ibu bisa tanya kok sama ibu-ibu yang lain ini. Masa saya pakai produk yang bikin kulit kepala ibu-ibu ini gatal, kan nggak mungkin. Iya Bu Lilis, nggak gatel kok. Mungkin Bu Lilis kali yang gatel, secara suka mandiin mayat kan. Makanya ayo sini perawatan bareng, ayo. Pulang. Ibu bilang pulang. Ayo cepetan. Ibu bilang cepat. Nah, ini lagi nih alatnya. Sofyan, kamu baru punya motor kayak gini aja, gayanya udah selangit. Jangan kamu pikir dengan motor kayak begini kamu bisa deketin anak saya. Anak saya ini pantasnya diajak jalan sama orang yang punya mobil. Kalau masih judulnya motor-motor juga sih, itu namanya orang kere. Ibu, astagfirullahaladzim, ibu ngomong apaan sih? Bunga sama Sofyan tuh nggak ada apa-apa. Kita cuma temenan. Teman apaan? Nih dari matanya ibu tahu banget. Nih mata orang lagi demenan. Dia itu suka sama kamu. Tapi kamu harus ingat ya, ibu nggak bakalan setuju. Ayo pulang. Ya, Sofyan, maaf ya. Pulang. Ya, Sofyan, maaf. Apaan sih tadi ngomong lagi? Pulang. Astagfirullahaladzim. Kalau ibu kasih tahu kakek kamu tuh dengar. Heran banget kamu tuh kebiasaan. Mesti berkali-kali ibu ngomong ke kamu. Kenapa sih, Bu? Kayak orang kesenangan gini, kenapa? Nih, si Bunga bikin malu aja. Bikin malu apa sih, Bu? Bunga kan cuma datang ke salonnya Bu Sari. Itu juga karena diundang, Bu, karena pembukaan. Diundang. Bunga, ibu aja nggak datang ke sana. Kenapa kamu tahu-tahu udah ada di salon si Sari Nora itu? Ibu nggak demen ya sama dia. Dan ibu juga nggak mau ya kamu deket-deket sama si Sofyan, anak si Sari Nora itu. Dengar? Ibu ini kenapa sih demen banget cari musuh? Orang sukses malah kesel. Dibilang norak lagi. Ini emang jelas kok si Sari itu norak banget. Gila pujian, sok baik sama orang-orang di sini. Terus terang aja, Lilis nggak habis pikir, kenapa ya orang-orang di sini itu kayaknya bangga banget nyanjung Bu Sari itu. Memangnya apa sih yang pernah dilakukan Bu Sari dan keluarganya untuk orang-orang di sini? Apa coba? Perasaan nggak ada. Harusnya orang-orang di sini itu bangga sama kita, nyanjung kita. Kalau nggak ada kita, nggak bakalan tuh ada yang mau mandiin mayat-mayat mereka begitu pas mereka mati. Ya nggak? Ya Allah, Bu. Jaga mulut ibu, nggak boleh bicara seperti itu. Kita ini jadi pemandi jenazah, bukan untuk cari nama dan bukan untuk disanjung sama orang. Iya tahu Pak, buat ibadah. Makan tuh ibadah, sampai kenyang, sampai kembung, sampai bengkak. Kenapa sih sifat ibu kamu itu semakin lama seperti itu? Beda. Gituan terus ya ngomongin. Gak ada omongan lain apa? Bisa nggak sih kalau misalnya ngomong itu nggak bikin hati panas, bisa nggak? Heran banget itu mulu ngomongin.
Ya Allah. Astagfirullahaladzim, Ibu. Aja minum air panas ya, Bu. Ya Allah. Ya, ya sabar. Ya sebentar, Bapak lihat dulu, Bu, sebentar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bunga, tolong ambilin salep di kotak obatnya cepat, Bun. Itu cepat. Sabar. Pak. Iya, bentar, sebentar. Sabar ya. Ayo, Bunga, cepat, Bunga. Ini salepnya, Pak. Bapak itu. Ya sabar, Bu. Ini lagi diobatin. Sabar. Ibu sih. Panas langsung diminum. Ceramah dari Ustadz tadi betul-betul bagus ya Pak. Bagaimana hukuman orang yang suka mengunjingkan orang lain? Alhamdulillah, insya Allah bisa bermanfaat. Karena biasanya Allah menegur umatnya itu tidak secara langsung, tapi secara perlahan-lahan sampai hambanya itu sadar akan kesalahannya dan mau bertobat. Aduh ya Allah, Ahmad, dada saya sakit sekali. Ya Allah, kenapa Pak? Astagfirullah. Pak Ahmad, nyebut Pak, nyebut. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Jakaria, tolong umumin ke warga. Ya. Baik Pak, kalau gitu saya umumkan warga ya Pak. Pak, Iya ya Pak, ya Pak. Kita bawa. Bawa ke rumah. Allah. Sofian, coba kamu buka pintunya. Ya Bu. Masya Allah, Bapak. Ya Allah, Bapak. Ya Allah. Pak Ustadz, ini suami saya kenapa? Ada Ali. Bapak. Bapak kenapa? Hati-hati Pak, hati-hati. Pak Ustadz, ini suami saya kenapa? Ibu tenang ya Bu, sabar dan ikhlas. Nanti setelah sholat isya, tiba-tiba Pak Rahmat kena serangan jantung. Lalu beliau mengembus napas yang terakhir, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak! Pak! Bapak. Kamu yang sabar ya, Nak. Berarti sebentar lagi Lilis bakalan punya duit banyak. Ya udah. Kalau gitu sekarang pakai ramuan si Mbah biar cepet sembuh. Bu, Pak Rahmat meninggal. Meninggal? Pak Rahmat suaminya si Bu Sari? Astagfirullahaladzim. Orang meninggal kok malah ketawa. Bukannya didoain. Ih, kenapa sih? Bawel banget komen lo. Kan kata Bapak mesti bersyukur. Kalau misalnya ada orang meninggal kan, kita harus senang. Itu kan artinya rezeki buat kita. Astagfirullahaladzim. Ibu mau kena ajab dari Allah. Gak baik ngomong seperti itu, Bu. Syukurin. Sari. Aku bakalan bikin hidup kamu tambah susah, tau gak sih? Hah? Pak, ada apa sih, Pak? Bapaknya Sofian meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal kenapa, Pak? Kena serangan jantung. Bunga, besok kamu bantuin Bapak untuk siapin bahan mandiin jenazahnya ya. Iya, Pak.
Saya minta tolong pakaikan suami saya dengan kain kafan ini dan balut dengan kain ihram ini sesuai dengan amanah almarhum suami saya sewaktu hidup. Tolong ya, Pak. Baik, Bu. Insya Allah saya akan laksanakan amanah beliau. Bapak, ya. Ini perlengkapannya, Pak. Ya. Oke, sekarang kita ke dalam ya, siapin yang lain. Iya, Pak. Yuk. Di mana kain kafan sama kain ihramnya? Perasaan tadi taruh di sini. Bu Lilis? Bu Lilis mau kemana? Kamu nggak bantuin suami kamu ngurusin jenazah Pak Rahmat? Bu Lilis aneh banget sih. Terus kenapa tuh? Mulutnya dimaskerin gitu. Nih, jadi penasaran deh. Biasanya kalau ada orang meninggal, dia tuh yang tukang nyebarin berita. Kok sekarang mulutnya malah ditutup segala ya? Gak ngerti. Nah, udah, yuk. Yuk. Aduh tuh orang. Maaf, Bu. Ada apa, Pak? Kain kafan dan kain ihramnya hilang, Bu. Apa? Kok bisa hilang, Pak? Masya Allah. Saya sendiri juga nggak tahu. Saya sudah cari ke sana kemari tapi nggak ada, Bu. Nggak biasanya seperti ini, Bu. Masya Allah. Padahal ini kan amanah dari almarhum suami saya. Kenapa bisa seperti ini, Pak? Siapa yang mau ambil kain kafan itu? Saya juga heran, Bu. Kok ada yang mau ambil kain kafan? Maaf, Bu. Kalau Ibu tidak keberatan, saya akan ganti dengan kain kafan simpanan di rumah saya. Ya Allah. Saya akan bikin istri kamu itu malu atas kematian kamu ya Pak Rahmat ya. Hah? Selama ini dia itu selalu aja ceramahin saya mulu. Dibilangnya tukang gosip. Sekarang rasain ya. Gimana rasanya? Enak ya? Digosipin dan dibenci sama orang-orang banyak. Ya Allah, Ibu ngapain sih, Bu? Itu bakar apa, Bu? Ya, dia bakar sampah lah. Emangnya Bapak nggak ngeliat apa? Tumben Bu bakar sampah, nggak biasanya. Lagian kan sudah ada orang yang ambilin sampah, Bu. Ih, si Bapak ini bawel banget deh. Siapa juga Pak yang tahan sama bau sampah. Makanya ini Lilis bakarin. Lagian, Bapak kok udah balik sih? Emangnya itu urusan mayat si Pak Rahmat udah selesai, Pak? Bu, Bapak mau ambil kain kafan yang ada di rumah. Soalnya kain kafan titipan dari Bu Sari untuk suaminya itu hilang, Bu. Hah? Hilang? Iya. Kok bisa hilang sih, Pak? Ya mana Bapak tahu. Aneh juga ada orang mau curi kain kafan. Ya udah, Bapak ke dalam dulu ya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita berdoa agar arwah almarhum Pak Rahmat dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosa-dosa. Kain kafan bisa sampai hilang. Baru tahu saya kejadian kayak gitu. Nih jangan-jangan ya petanda bahwa dia itu gak baik. Makanya Allah liatin begitu dia meninggal. Iya bener. Bu Lilis, saya juga gak nyangka loh
Padahal kan suaminya Bu Sari sama Bu Sari juga rajin ibadah. Kok begitu ya kelakuannya? Bu. Hari ini jangan percaya sama orang yang suka rajin ibadah. Biasanya mereka tuh pura-pura biar kelihatan sok baik, nutupin kejelekan mereka. Iya, kalau saya sih yakin banget kalau mereka itu melakukan pesugihan. Nah, biasanya kalau orang yang melakukan pesugihan terus salah satunya udah meninggal, setelah itu kehidupannya pasti jatuh miskin. Itu sih namanya munafik banget ya. Bisa jadi loh. Mereka itu tuh pelihara tuyul. Hah? Tuyul? Itu mah parah dong. Ya Allah, orang lagi berdoa, ibu masih bisa-bisanya bergosip. Jangan-jangan ibu sengaja lagi ambil kain kafan itu. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan aku salah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya permisi dulu, Bu. Mudah-mudahan kali ini berhasil, biar si Satria kena imbasnya. Biar tuyulnya paham uang siapa yang harus dicuri. Ibu ngapain di situ? Tumben. Baru gini ya, mana tambah panas lagi. Bu, itu luka di bibir ibu kok makin parah? Diam kamu, ini juga kan gara-gara kamu. Iya maaf ya Bu. Maaf. Bu, tadi Bunga lihat ibu bawa sesajen di belakang. Itu buat apa Bu? Anak kemarin sore. Lu tahu aja urusan orang tua. Awas ya, kalau sampai kamu kasih tahu bapak kamu, itu cara kita supaya kita cepat kaya. Aduh. Maksud ibu? Ibu bakalan bikin itu si Sari jatuh miskin. Apalagi setelah suaminya itu meninggal dan kain kafannya itu ibu bakar. Nanti orang-orang akan percaya sama omongan ibu. Ya ampun, jadi yang ngebakar kain kafan Pak Rahmat itu? Astagfirullahaladzim. Bunga udah duga. Ibu kenapa sih jahat banget sama keluarga mereka? Ya, mereka tuh punya salah apa sama ibu? Kamu itu harusnya dukung ibu, bukan dukung mereka, ngerti nggak? Awas, kalau sampai ini bocor ya, berarti itu dari mulut kamu dan ibu bakal siram mulut kamu pakai air panas, ngerti kamu? Aduh. Assalamualaikum ibu-ibu. Nanti malam datang ya ke acara tahlilan buat almarhum suami saya. Aduh, udah nggak usah deh sok suci gitu deh. Pakai ngadain tahlilan segala. Nggak mungkin diampunin dosanya ya. Iya. Ibu kenapa ngomongin suami saya seperti itu? Aduh, Bu Sari, nggak usah ditutup-tutupin deh. Kita semua udah pada tahu kok. Bu Sari sama suami itu kayak karena apa? Karena caranya nggak bener, ya kan? Astagfirullahaladzim. Maksud ibu apa? Aduh, so alim lagi. Maksud ibu apa? Bu, ibu pesugihan kan? Mas merah tuyul? Nggak mungkin.
Nggak mungkin suami saya seperti itu dan kami juga nggak pelihara tuyul. Bu Sari, udah ngaku aja. Semua orang di sini udah pada tahu ya ibu-ibu. Kalau Bu Sari itu pasti pelihara tuyul. Astagfirullahaladzim. Ibu, demi Allah, suami saya nggak pelihara tuyul. Kalian bisa buktikan? Iya. Bu Sari mau main bukti-buktian? Ya udah, gini aja ibu-ibu. Nanti kalau di rumah ibu-ibu uangnya ada yang hilang, nah itu berarti yang ngambil tuyulnya peliharaan Bu Sari. Bener tuh. Saya bisa bersumpah demi Allah. Ibu-ibu, udah yuk. Ntar lama di sini uang kita hilang lagi. Uya mending sama dulu. Ayo, udah percaya. Keluarga kamu dituduh pelihara tuyul? Iya. Aku juga nggak tahu siapa yang sebarin gosip itu. Bapakku udah meninggal. Sekarang keluargaku malah dituduh yang enggak. Ibuku sangat terpukul dengan berita itu. Ini pasti ulah ibu. Ibu kok jahat banget sih. Sofian, maafin aku ya. Aku nggak bisa kasih tahu kamu siapa yang nyebarin gosipnya. Bunga? Aku tahu kok apa yang kamu rasain. Kamu pasti sedih ya. Yang sabar ya. Aku yakin itu bukan berita yang benar. Nah, keluarga kamu tuh keluarga baik-baik. Bunga, aku beruntung ada kamu. Dan kamu yang selalu bikin aku semangat. Makasih ya, udah mau berteman sama aku. Kok nggak ada? Yalah. Sofian! Pian! Ya, Bu. Pian. Kenapa, Bu? Uang simpanan ibu hilang. Nggak ada. Kok bisa? Emang ada maling masuk rumah kita ya? Ibu juga nggak tahu. Kalau memang ada maling, ini pasti udah dibawa juga. Pian, kenapa nasib kita seperti ini? Sejak Bapak meninggal, cobaan datang bertubi-tubi. Mulai dari dituduh yang enggak. Dan sekarang, uang simpanan ibu hilang. Uang modal salon ibu habis. Ibu yang sabar ya, Bu, ya sabar. Nanti kita pasti akan dikasih rezeki yang lebih besar. Jadi Ibu harus sabar. Ikhlasin ya, Bu. Aja kok ada Sofian di sini, Bu. Au. Enak banget. Akhirnya rilis pulang. Enak aja orang kaya. Bu, buka pintunya, Bu. Bu, kenapa dikunci sih pintunya? Iya. Bu, Lilis lagi nggak mau diganggu. Bu, buka pintunya, Bu. Bapak mau ambil baju. Bentar. Nih Lilis lagi mau bangun nih. Lagi ambil itu tuh dulu. Aduh, apa namanya itu? Ambil dulu setel. Iya. Ngapain sih di dalam? Ya, orang baru bangun tidur. Pakai dikunci segala pintunya. Os, mau kemana? Bukan urusan Bapak. Os.
matanya kinclong. Nih lihat nih, bagus nggak? Tuh, permatanya juga banyak. Ya bener. Karena ya ampun berat. Iya. Ini saya baru beli loh. Maklum apa namanya? Saya baru dapat harta warisan dari keluarga. Bagus nggak? Ih, bagus banget. Sumpah bagus banget deh. Tapi nyimpen duit tuh hati-hati. Emangnya kenapa, Bu? Emangnya Bu Lilis nggak tahu? Sekarang kita ini sekampung lagi nggak aman. Semua serba kehilangan. Nggak duit, nggak perhiasan, semua pada hilang. Astaga, berarti yang saya omongin itu benar. Bu Sari itu pasti pelihara tuyul. Suaminya kan baru aja meninggal kan tuh. Pasti duit dia habis. Nah, orang saya lihat salonnya aja gak udah tutup kok. Akhirnya dia suruh tuh tuyul peliharanya buat berkeliaran lagi ngambilin duit orang-orang. Iya kan? Wah, kalau gitu nggak bisa didiemin ya, Bu. Mendingan sekarang semua warga suruh kumpul. Kita langsung sidangin aja tuh si Bu Sari, ya nggak? Biar dibalikin semua uang kita yang dicuri. Bener banget, Bu. Pokoknya ya, yang namanya orang pelihara tuyul itu nggak boleh dibiarin ada di sini. Harus diusir. Kalau perlu rumahnya dibakar. Itu kan berarti rumahnya sarang tuyul, ya kan? Ide bagus. Ya udah, kalau gitu saya kasih tahu orang-orang yang lain dan mau kasih tahu orang rumah juga, ya. Ya, duluan ya. Hati-hati Bu Lilis. Bu Sari! Bu Sari cepat keluar! Ayo, Sari! Keluar! Keluar, Bu Sari! Bu Sari! Ya Allah, ini ada apa rame-rame? Bu Sari, jangan gagap bodoh ya. Udah ngaku aja, memang situ kan pelihara tuyul. Jadi balikin tuh uang orang-orang yang udah diambil. Sumpah demi Allah, saya nggak melihara tuyul. Beneran, ibu-ibu, bapak-bapak beneran, saya nggak melihara. Udah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang namanya maling emang nggak pernah ngaku. Udah, kasih pelajaran pelihara tuyul ini. Seret, bawa keluar, usir. Di mana rumahnya? Coba aku kesini. Permisi. Permisi. Iya, Pak. Apa benar ini rumahnya Ibu Lilis? Iya benar, ini rumahnya Ibu Lilis. Ibu Lilis punya hutang sama saya. Dia janji akan membayar tuyul saya jika berhasil. Tapi sampai sekarang, dia belum membayarnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jadi maksud Bapak datang kemari untuk menagih uang kepada istri saya? Iya. Jadi ibu saya pelihara tuyul? Iya. Mana Ibu Lilis? Udah ibu-ibu, bapak-bapak, nggak usah didengerin. Yang namanya pelihara tuyul harus kasih pelajaran. Ambil barang-barangnya dan bakar rumahnya. Jangan, sumpah demi Allah. Saya nggak melihara tuyul. Kalau uang saya yang hilang, saya nggak ngambil uang demi Allah. Bapak ibu, tolong hentikan. Ada apa ini? Pak Ustaz, tolong saya, Pak Ustaz. Saya nggak melihara tuyul, Pak Ustaz. Kalau uang saya yang hilang demi Allah, Pak Ustaz tolongin. Masya Allah. Kalian semua tidak boleh main hakim sendiri. Pak Ustad, mana ada maling aku? Pak Ustad tuh jangan percaya omongan dia. Bakar aja mendingan. Harus dikasih pelajaran. Bakar. Stop. Berhenti bapak-bapak, ibu-ibu. Stop. Bapak ini apa-apaan sih? Ngapain disuruh berhenti? Ini Bu Sari memang melihara tuyul. Udah ngambil uang aja, harus kasih pelajaran. Udah Bu, Ibu berhenti ngomong yang enggak, Bu. Apaan sih kamu? Ngomong yang benar. Bunga udah capek ngeliat Ibu suka ngejelekin orang. Jelas Ibu sendiri kan yang bilang, Ibu yang membakar kain kafannya Pak Rahmat. Astagfirullahaladzim. Ibu boleh marah sama Bunga,
Tapi Ibu jangan pernah fitnah keluarga Bu Sari. Seperti Ibu memfitnah Bu Yani dengan mencoreng-corengkan arang ke wajah jenazahnya, Bu. Dasar anak kurang ajar kamu! Hah? Kamu yang enggak fitnah ibu kamu! Kau jadi anak durhaka kamu tuh! Apaan sih ibu ini? Ibu dengar. Bapak mau ibu jujur. Sebentar. Ini dompet Lilis. Ibu. Dari mana ibu dapat uang sebanyak ini, ha? Dari mana? Sekarang jujur. Siapa sebenarnya piala tuyul itu, ha? Siapa? Ibu Sari. Ibu Sari yang jasad. Piala tuyul. Ini uang Lilis. Uang warisan. Maafin ibu saya. Ibu saya yang pelihara tuyul. Tolong jangan hakimi Bu Sari. Dan kami janji kami akan bertanggung jawab. Kebanggaan. Bu. Ayo tangkap dia, Bu. Tangkap dia.